Salam sejahtera, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Marilah kita berdoa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada di hari ini, menikmati hidup karunia Tuhan dan menghayati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan pun kami rindu untuk terus berjalan pada kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami dengan benar, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami adalah menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 17. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Tema renungan kita ialah beda respons, atau dalam bahasa Toraja dikatakan pantan pasangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang memiliki pemahaman yang mempengaruhi cara mereka merespons sesuatu. Perbedaan tersebut adalah sesuatu yang manusiawi. Sesungguhnya, tiap latar belakang seseorang mempengaruhi cara merespons. Namun, bagaimanapun, bukankah suatu peristiwa atau berita baik harus direspon dengan baik juga? Jika tidak, maka bukankah hal tersebut akan menjadi masalah? Saudara-saudara, kisah pengusiran roh jahat dalam bacaan kita berkaitan dengan tujuan kedatangan Yesus bagi manusia yang pada dasarnya membawa sukacita dan kelegaan bagi mereka yang tertawan, termasuk orang yang dikuasai roh jahat. Karena menjadi sukacita baginya, ia mau mengikut Yesus. Berbeda dengan penduduk Gerasa yang melihat peristiwa baik tersebut
sebagai kesialan sehingga mereka mengusir Yesus. Bukankah dapat kita katakan bahwa tindakan mereka lebih buruk dari respon roh jahat tatkala melihat kedatangan Yesus? Saudara-saudara, tindakan orang gerasa sesungguhnya menampilkan sudut pandang mereka yang lebih mengutamakan harta ternak mereka dibanding kesembuhan sesamanya dan kerajaan Allah yang mau dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, mereka memandang babi lebih berharga dibanding emas kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Seandainya kita berada dalam posisi tersebut, apa respons kita kepada Yesus? Sedari dulu, sekarang, dan selamanya, Tuhan tetap bekerja dalam sesuatu untuk mewujudkan damai sejahtera bagi umat manusia. Kita dipanggil untuk masuk ke dalamnya dan turut merasakan pembebasan dan kelegaan dalam Kristus. Tidak hanya dipanggil masuk, tetapi juga diutus untuk menjadi pekerja kerajaan Allah dalam tiap seluk-beluk kehidupan kita dalam dunia ini. Saudara-saudara, responslah semuanya itu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam perjalanan hidup yang Engkau karuniakan ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu terus diperdengarkan bagi kami untuk semakin meneguhkan iman kami menjalani kehidupan ini, merespon dengan sukacita perjalanan hidup apapun yang Tuhan izinkan kami jalani, lewati, bahwa Engkau Tuhan tetap bekerja dalam sesuatu untuk mewujudkan damai sejahtera bagi umat manusia. Karena itu kiranya kami yang diutus untuk menjadi pekerja kerajaan Allah dalam tiap seluk-beluk kehidupan kami dalam dunia ini, kami pun tetap setia berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini, ditopanglah kami dalam tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Dimampukanlah anak-anak kami untuk juga terus bertumbuh dengan baik dalam pendidikan dan di masa muda mereka. Mereka yang juga sedang bergumul dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, dalam tekanan-tekanan hidup yang harus dihadapi karena sakit penyakit, juga duka cita sekalipun. Kami percaya Tuhanlah yang memberi kelegaan, memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya juga dalam tuntunan dan kemurahan Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia, orang tua kami, terus dijaga dilindungi oleh Tuhan. Mereka berbahagia, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, merespon kasih setia Tuhan dalam perjalanan usia yang Tuhan karuniakan, dan bersyukur dalam segala hal. Kami percaya bahwa oleh kemurahan-Mu lah, saudara-saudara kami, sahabat renungan harian di mana saja berada, boleh menikmati kasih Tuhan lewat pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, ataupun apa yang boleh dicapai, keberhasilan-keberhasilan yang boleh diraih. Kiranya semua itu pun akan senantiasa dihayati, semua karena anugerah Tuhan, dan terus bersyukur dalam segala hal. Kami mohon kuasa kasih Tuhan juga akan terus menopang gereja Tuhan dimanapun berada, untuk senantiasa mewujud nyatakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan kehadiran kami menjadi kehadiran yang diberkati dan menjadi berkat. Pemerintah kami terus berdoa, kiranya Tuhan menopang dalam mengemban amanah dari Tuhan, memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Kami pun menaruh pengharapan kami dalam menghadapi pesta demokrasi. Tuhan menolong kami sebagai warga negara yang baik untuk sungguh-sungguh berintegritas, mewujudkan panggilan kami, memilih pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan Tuhan mohon hikmat pengertian, sehingga kami pun memilih pemimpin-pemimpin kami yang kami yakini Tuhan berkenan untuk memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Kiranya pesta demokrasi pun akan berjalan dalam suasana yang kondusif. Karena itu kami percaya Tuhan berkuasa
atas bangsa yang kami cintai ini. Bapa kami dalam surga, jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat renungan harian di mana saja berada, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat dalam iman. Selamat beriman kepada Tuhan Yesus, tetaplah sukacita. Tuhan Yesus berkati.